wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kakak harap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Rizka Yulianawati dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas mengenai materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu sistem ekspresi. Yuk kita simak baik-baik video pembelajarannya. Nah, pernahkah kalian mengamati tubuhmu ketika selesai berolahraga? Biasanya mengeluarkan keringat bukan? Nah, mengapa keringat tersebut harus dikeluarkan? Proses pengeluaran keringat merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi, yang mana sistem ekskresi merupakan sistem pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan dari dalam tubuh, karena apabila tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, maka zat sisa tersebut akan menyebabkan racun bagi tubuh. Nah, menurut kalian, apa saja sih organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi itu? Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi terdiri atas 4 macam, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Untuk video penjelasannya, mari kita simak video berikutnya. Nah, organ ekskresi yang pertama adalah ginjal, yang mana ginjal merupakan salah satu organ ekskresi yang berperan dalam menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di dalam tubuh. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah dan juga berwarna merah. Berwarna merah pada ginjal ini disebabkan karena banyaknya darah yang masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh darah. Ginjal kurang lebih tersusun atas 1 juta alat penyaring darah atau yang biasa disebut dengan nefron. Nefron merupakan bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Di dalam nefron terdapat badan Malpighi, kapsula Bowman, dan glomerulus, yang mana pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Pada sistem ekskresi, ginjal berperan untuk mengekskresikan urin. Urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 3 tahap, yang mana tahap tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Tahap filtrasi merupakan tahap penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus. Hasil dari tahap filtrasi ini merupakan urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Tahap yang kedua adalah tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Tahap reabsorpsi merupakan tahap penyerapan kembali zat-zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik lainnya. Hasil dari tahap reabsorpsi ini akan membentuk yang namanya urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin merupakan zat warna yang menyebabkan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang dapat menyebabkan bau pada urin. Tahap yang ketiga adalah tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini terjadi di dalam tubulus contortus distal dan saluran pengumpul. Tahap augmentasi merupakan tahap pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dapat diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil dari tahap augmentasi ini akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya tersebut akan dikeluarkan dari tubuh apabila kantong kemih sudah merasa penuh. Nah, jadi pada sistem ekskresi, ginjal berfungsi untuk mengekskresikan urin melalui 3 tahap tadi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit, yang mana kulit merupakan salah satu organ ekskresi yang berinteraksi langsung dengan lingkungan luar. Nah, pada saat kita berolahraga, tentu akan mengeluarkan sebuah keringat. Selain untuk menjaga suhu tubuh, proses pengeluaran keringat tersebut juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari
dalam tubuh. Nah, kulit pada organ ekskresi berperan untuk mengeluarkan keringat. Nah, selain memiliki fungsi tersebut, kulit juga berperan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kulit tersusun dari beberapa lapisan, diantaranya lapisan epidermis, lapisan dermis, lapisan subkutan, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan tipis yang terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk terdiri atas sel-sel mati yang mudah mengelupas. Sedangkan lapisan Malpighi terdiri atas sel-sel hidup yang memiliki kemampuan untuk membelah diri. Epidermis tersusun oleh lapisan kreatinosit yang memproduksi kreatin. Lapisan dermis merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis ini terdapat yang namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat tersebut akan menghasilkan keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja dari kelenjar keringat. Kemudian, kelenjar keringat tersebut menyerap ion-ion, air, urea, dan NaCl dari dalam darah dan kemudian akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu untuk mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Nah, dari manakah bilirubin itu berasal? Bilirubin berasal dari proses pemecahan hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Hemoglobin akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan senyawa hemin. Zat besi kemudian diambil dan disimpan di dalam hati, lalu dikembalikan ke sumsum tulang. Globin berfungsi untuk metabolisme protein yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru. Sedangkan senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna empedu hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Biliverdin kemudian akan dirubah menjadi bilirubin yang merupakan zat pewarna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya akan dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari, lalu kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin akan diubah menjadi urobilinogen. Kemudian urobilinogen akan diubah menjadi urobilin, yaitu zat warna pada urin. Sedangkan sterkobilin merupakan pigmen coklat pada feses. Organ ekskresi yang keempat adalah paru-paru. Nah, pernahkah kalian mengamati pada saat kalian menghembuskan nafas? Proses penghembusan nafas tersebut merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi. Nah, organ apa yang berperan? Organ yang berperan dalam menghembuskan nafas itu adalah paru-paru. Yang mana selain berperan dalam sistem pernapasan, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu untuk mengekskresikan gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Proses pertukaran gas terjadi di dalam alveolus. Oksigen yang memasuki alveolus kemudian akan berdifusi secara cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh darah kapiler jaringan tubuh, darah akan mengikat CO2 atau karbon dioksida yang akan dikeluarkan bersama H2O atau uap air. Nah, reaksi pembentukannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang mana senyawa C6, H12, dan O6 yang merupakan senyawa glukosa akan direaksikan dengan senyawa O2 atau oksigen, sehingga menghasilkan senyawa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan mengenai materi sistem ekskresi.
Meskipun di tengah masa pandemi ini, kalian jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan, seperti selalu pakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Cukup sekian video penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.